lebih maksimal, lebih optimal. Jadi mohon maaf saya berdiri ya. Jadi program kami namanya Gerakan Ekonomi Desa. Karena menurut kami desa itu adalah tulang punggung pemerintahan Kabupaten Lombok Timur. Kalau desa ekonominya tidak bagus, bagaimana pemerintahan Kabupaten Lombok Timur itu menjadi bagus? Jadi Gerakan Ekonomi Desa fokusnya karena kami di peternakan yang melalui pengembangan peternakan yang bersifat terpadu atau istilahnya sinergi. Ayo. Kalau kita lihat potensi peternakan desa ini berdasarkan data registrasi kita ya tahun 2021 itu sapi itu 157.000 ekor dan unggas sekitar 8 juta. Kenapa dua ini kami tampilkan? Karena jenis ternak ini sangat mendominasi di tataran kita yang ada di desa. Dan tingkat konsumsi masyarakat juga mendominasi daging sapi dan unggas ya, terutama ayam. Nah, di sini 90% daging sapi dan unggas itu dikonsumsi oleh masyarakat kita. Mungkin tidak hanya masyarakat yang ada di Lombok Timur, mungkin di NTB itu dominasinya di situ. Nah, sehingga kalau kita melihat ya di khusus di Trare ya itu sapinya sekitar 12.000 ekor di Trare, kemudian di Montong Gading itu 10.000. Sementara unggasnya itu untuk unggas ya secara umum itu 355.000 ekor dan Montong Gading 143.000. Dan kita lihat ini lebih banyak dia ke buras atau ayam kampung. Nah, kalau kita lihat sendiri di setiap desa, itu mungkin mohon maaf kalau saya salah ngomong di sini. Kita lihat di setiap desa itu tidak ada yang namanya registrasi ternak setiap tahun. Sehingga kita tidak mampu membaca potensi kita yang ada di desa. Kalau kita tidak tahu potensi kita bingung mau mengembangkan apa di desa kita. Nah, bagaimana kita bisa menggerakkan ya ekonomi di desa kita, di sektor peternakan? Karena kita lihat sendiri setiap OPD atau instansi ini dalam kegiatannya itu selalu jalan-jalan sendiri, Pak. Jadi pertanian jalan sendiri, peternakan jalan sendiri, sehingga hasil yang didapatkan itu tidak maksimal, tidak optimal. Sehingga kami merasa di peternakan sendiri itu kalau bekerja sendiri itu tidak bisa. Menyelesaikan peternakan di setiap desa di Lombok Timur ini tidak bisa kami kerjakan sendiri. Seperti Pak Kadis bilang tadi, karena anggaran kita tidak mencukupi untuk itu. Untuk itu kita membutuhkan yang namanya sinergi, Pak. Kita butuhkan yang namanya kerjasama untuk menggerakkan ekonomi desa itu. Maka lahirlah yang namanya pengembangan peternakan terpadu atau yang kita singkat dengan Pepadu, Pak. Nah, itu program kita di peternakan. Nah, program kita Pepadu di desa ini sudah mulai, Pak, dari tahun 2021. Itu kita mulai di Desa Apitai dan Pringgabaya. Ini didukung oleh Dewan. Kita didukung oleh Dewan. Nah, 2021 ini kita didukung anggarannya 50 juta untuk kegiatan pengembangan peternakan terpadu. Cuma kendala kami di sini adalah sinergi dengan desa itu sangat kurang sekali. Nah, kemudian di tahun 2022 saat ini kita dapat juga anggaran dari Dewan yang sama, itu sekitar anggarannya 35 juta. Nah, ini sinergi kami sangat bagus di Desa Sapit. Sekarang sudah berjalan, di mana Dewan itu mensupport 35 juta, kemudian desa itu ada fasilitas kandang, lahan HMT dan lain-lain, dan kami supportnya nanti kami akan bangun layanan pos yang terpadu di situ. Dengan potensi itu kami mampu akan mendata, membuat potensi, menggerakkan desa sehingga nanti ekonomi di desa itu bisa berkembang secara maksimal.